Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Apip. Di sini kita akan melanjutkan materi kita pada bab 8. Di bab 8 ini kita akan bagi menjadi dua part, yaitu part 1 dan part 2. Kenapa? Karena di bab 8 ini materinya ya lumayan panjang. Oke, daripada kita mengulur waktu, kita langsung saja masuk ke materi bab ke-8. Kita akan fokus pada perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk, yang kedua akuntansi pada periode Kinter. Jadi, waktu kita belajar chapter 3 dan 4, kita masuk materinya yaitu bagaimana kita menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan kasus akuisisi yang nilai tercatatnya yang dikatakan akuisisi itu adalah ketika suatu perusahaan yang memperoleh pengendalian atas perusahaan lain. Suatu perusahaan itu mendapatkan pengambilan atas perusahaan lain. Itu kalau dia mengakuisisi saham perusahaan itu di atas 50%. Ingat, hak pengendalian itu adalah hak pengendalian atas bisnis, bukan pengendalian atas sebagian aset. Jadi bisa dikatakan itu bisnisnya untuk bisa mengendalikan bisnis suatu perusahaan lain, maka syaratnya kita harus mempunyai atau menguasai lebih dari 50% saham di perusahaan tersebut. Nah, kemudian kita baru bisa untuk menguasai perusahaan tersebut. Ketika perusahaan itu memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, ada dikenal akuisisi bertahap, ada akuisisi sekaligus. Kalau akuisisi bertahap itu berarti sebelum memperoleh pengendalian atas perusahaan lain, perusahaan kita harus punya investasi di perusahaan tersebut. Kalau di pertemuan bab-bab sebelumnya diasumsikan selama periode PT Nusantara mengakuisisi PT Andalas. Di bab sebelumnya diasumsikan presentasi kepemilikan saham PT Nusantara terhadap PT Andalas itu tidak berubah. Misalnya 2 Januari 2015 PT Nusantara mengakuisisi 75% sahamnya PT Andalas. Maka di bab sebelumnya itu diasumsikan kepemilikan 75% ini tetap tidak ada perubahan selama tahun 2015. Padahal kenyataannya sangat mungkin setelah diakuisisi PT Nusantara dengan kepemilikan 75%, kemudian PT Nusantara menambah kepemilikan sahamnya di PT Andalas itu misalnya menjadi 90%. Tapi tidak dibahas di bab sebelumnya, baru dibahas di isu seputar konsolidasian. Itu namanya perubahan kepemilikan saham PT Induk pada PT Anak, tapi catatannya tidak menghilangkan pengendalian yang dimiliki oleh PT Induk. PT Nusantara waktu 2 Januari 2015 mengakuisisi 75% saham PT Andalas. Kemudian di tahun 2015 ia menambah lagi sebesar 10%. Maka persentase kepemilikan PT Nusantara pada PT Andalas menjadi 85%. Pengendalian tidak hilang, tapi persentase kepemilikan bertambah atau juga berkurang. Misalnya, terjadi kesalahan transaksi yang mengakibatkan persentase kepemilikan saham PT Nusantara pada PT Andalas itu berkurang 60%. Jadi, ya turun 15%. Itu juga dibahas dalam materi ini. Yang penting, catatannya PT Nusantara tidak kehilangan pengendalian. Nah, apa yang menyebabkan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk atas PT Anak itu? Karena apa? Kalau di buku, itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, perubahan kepemilikan PT Saham atas Induk, atas sahamnya PT Anak yang berubah karena transaksi yang dilakukan oleh PT Induk perusahaan. Yang kedua, perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT Induk. Ini terjadi bukan transaksi yang dilakukan oleh PT Induk, tapi yang melakukan transaksi ini adalah entitas anak. Misalnya, A sebagai perusahaan induk punya 60% saham PTB. Berarti ada 40% nih
saham PTB yang tidak dimiliki oleh PTA. Sebagai PT induk, ternyata 40% itu 30%-nya dimiliki oleh PTC dan 10%-nya dimiliki oleh PTD. Anggaplah jumlah saham yang bisa beredar PTB itu 1 juta lembar. Berarti kalau PTA punya 60%, berarti dia itu menguasai 600.000 lembar saham PT, dan kemudian PTC-nya itu 300.000 lembar, terus PTD-nya itu 100.000 lembar. Nah, kemudian terjadi perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PTA atas sahamnya PTB. Yang pertama, itu karena transaksi yang dilakukan oleh entitas induk itu sendiri. Contoh, PTA membeli 10% sahamnya PTB dari C. Nah, itu yang namanya transaksi. Transaksi itu dilakukan oleh PT induk akibat dari PT A membeli 100.000 lembar saham PTB yang dimiliki oleh PT C. Maka sekarang jumlah kepemilikan A bertambah menjadi 60%, bertambah dari 60% menjadi 70%, yaitu 700.000 lembar. PT C turun menjadi 20% atau 20.000 lembar. PTD tetap 10% tadi. Nah, berarti dampak ketika PT A membeli tambahan saham dari pihak ketiga, kepemilikan saham PT A bertambah dan kepentingan non-pengendali berkurang. Itu konsekuensinya ya PTC dan PTD, itu namanya kepentingan non-pengendali. Kemudian PTB melakukan pembelian saham yang beredar dari PTC misalnya sebesar 10%. Jadi ada 100.000 lembar saham PTC yang ditarik oleh PTB sebagai treasury share. Otomatis ya 100.000 lembar ini tidak beredar. Yang beredar hanya 900.000 lembar yang dilakukan transaksi. Yang maksudnya yang bisa dilakukan transaksi. Bukan PT induk, tapi PT anak. Tapi punya konsekuensi terhadap kepemilikan saham yang dimiliki oleh PTA atas PTB. Kenapa? Ya, jadi setelah PTB melakukan treasury share dengan membeli kembali 100.000 saham kepemilikannya, ya, yang selama ini dipegang oleh PTC, sebagian saham treasury, maka jumlah saham yang dimiliki oleh PTC yang tadinya 300.000 lembar, sekarang sisa 200.000 lembar. PTD tetap 100.000 lembar, PTA tetap 600.000 lembar. Jumlah yang beredar adalah 900.000 lembar, bukan 1 juta lembar. Dan 100.000-nya ya dijadikan treasury share, tidak diedarkan. Nah, sekarang persentase PT induk itu tidak lagi 60%, lebih tinggi dari 60%. Kenapa? PTA memegang punya 600.000 lembar, tapi membaginya ya bukan lagi 1 juta, tapi 900.000 lembar, maka PTA pasti di atas 60%. Nah, itu contoh transaksi yang dilakukan oleh PT anak yang menjadikan kepemilikan saham PT induk menjadi berubah dan kepentingan non-pengendali pun ikut berubah. Nah, sekarang kita kembali lagi ke buku. Menurut PSAK 65 tahun 2014, perubahan dalam berbagai kepemilikan induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian entitas induk pada entitas anak adalah transaksi ekuitas. Ingat, kalau transaksi ekuitas, maka tidak ada pengakuan keuntungan atau kerugian. Maksudnya kalau terjadi selisih nanti itu tidak diakui sebagai keuntungan atau kerugian, tapi dia mempengaruhi ekuitas PT induk. Kemudian ada transaksi di mana entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga yang sama melakukan transaksi. Adalah entitas induk tapi mengakibatkan kepemilikannya berkurang.
Kemudian perubahan kepemilikan itu akibat transaksi yang dilakukan oleh entitas anak, ada banyak contoh yang melibatkan perubahan kepemilikan saham yang dimiliki PT induk terhadap sahamnya di PT anak karena transaksi yang dilakukan oleh entitas anak. Contoh, entitas induk mengakuisisi tambahan dari pihak ketiga. PT induk membeli kepemilikan atas saham PT anak sebesar 60% yang diperoleh 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT induk membayar 420 juta, yaitu sebesar properti nilai aset bersih PT anak. Komposisi ekuitas PT aset itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing 500 dan 200 juta. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT anak melaporkan laba dan mengirimkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari pembelian oleh PT induk adalah meningkatnya kepemilikan PT induk menjadi 90% dan turunnya kepemilikan non-pengendali menjadi 10%. Jika PT induk menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada PT anak, maka PT induk harus menyesuaikan nilai tercatat investasinya menjadi 90% dari aset bersih PT anak pada tanggal 31 Desember 2015. Nilai aset bersih PT anak tanggal 31 Desember 2015 adalah nilai aset awal tahun ditambah nilai laba bersih dan dikurang dividen tahun 2015, yaitu 720 juta. Nilai aset bersih PT anak PT anak 31 Desember 2015 itu didebit sebesar 720 juta. Kemudian mendebit lagi persen tambahan kepemilikan sebesar 30% nih. Lalu kita mendebit lagi penambahan nilai tercatatnya investasi 216 juta. Cara menghitungnya itu dari 720 juta tadi dikali dengan 30%. Kemudian imbalan yang dibayar atas 30% kepemilikan, yaitu 250 juta. Jadi di sini kita dapat lihat ada selisih, yaitu sebesar 34 juta. Selisih 34 juta tadi tidak boleh diakui sebagai kerugian pada laba rugi, tapi pada ekuitas, karena merupakan transaksi ekuitas, jurnal yang dicatat oleh PT induk pada saat pembelian adalah investasi dengan mendebit investasi 216 juta. Kemudian mendebit ekuitas sebesar 34 juta dan mengkredit kas sebesar 250 juta. Bagaimana kalau akun tambahan modal disetor ini saldonya tidak mencukupi? Misal, tambahan modal disetor yang dimiliki PT induk hanya 10 juta, sementara ekuitas PT induk berkurang 34 juta, maka selisihnya ada 24 juta. Itu mengurangi saldo laba ekuitas, jadi di ekuitas tetap berkurang 34 juta. Masalah akun yang digunakan secara urutannya itu dimulai dari tambahan modal disetor AIGO saham biasa. Maka jurnalnya itu dengan mendebit investasi sebesar 216 juta, mendebit tambahan modal disetor 10 juta, mendebit saldo laba 24 juta, dan kreditnya itu kas sebesar 250 juta. Kemudian pada jurnal eliminasi, akun-akun yang muncul pada jurnal tersebut seperti saham biasa pada posisi debit sebesar 500 juta, saldo laba pada posisi debit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT anak didebit sebesar 30 juta, bagian laba non pengendali didebit sebesar 20 juta, kemudian dividen diumumkan dikredit sebesar 30 juta. Investasi pada PT anak dikredit sebesar 648 juta.
Kepentingan non pengendali dikredit sebesar 72 juta. Oke, kita lanjut ke contoh kedua. Entitas induk menjual sebagian sahamnya kepada pihak ketiga. Dengan contoh soal, PT Induk membeli saham PT Anak sebesar 80%. Pada 2 Januari 2015, pada saat itu PT Induk membayarnya 560 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Soalnya sama seperti tadi, cuma di sini yang membedakan itu PT Induk membeli sahamnya sebesar 80 juta. Dari pembelian oleh PT Induk adalah meningkatnya non pengendali menjadi 40%. Jika PT Induk menggunakan metode ekuitas atas investasinya pada PT Anak, maka pada tanggal 31 Desember 2015, nilai aset bersih PT Anak tanggal 31 Desember 2015 terdiri dari nilai awal tahun ditambah laba bersih dikurang dividen tahun 2015 dengan total 720 juta. Nilai aset bersih PT Anak 31 Desember 2015 yaitu didebit sebesar 270 juta. Persen penjualan kepemilikan itu 20% nih. Penurunan nilai tercatat investasi 114 juta. Bagaimana cara menghitungnya? Dengan cara 720 juta dikali 20%. Imbal diterima atas 20% kepemilikan saham itu 160 juta. Lalu selisihnya itu kita dapat 16 juta. Selisih 16 juta tidak boleh diakui sebagai keuntungan dari laba rugi. Tapi pada ekuitas, karena merupakan transaksi ekuitas, jurnal yang dicatat oleh PT Induk saat penjualan adalah kas sebesar 60 juta pada investasi PT Anak sebesar 144 juta dan ekuitas sebesar 16 juta. Kemudian, jurnal eliminasi yang akan dibuat pada kasus ini saham biasa pada debit sebesar 500 juta. Saldo laba pada debit sebesar 20 juta. Bagian laba atas PT Anak pada debit sebesar 40 juta. Bagian laba non pengendali pada debit sebesar 10 juta. Dividen diumumkan pada kredit sebesar 30 juta. Investasi pada PT Anak 432 juta. Kepentingan non pengendali dikredit sebesar 288 juta. Bagaimana kita mengetahui 288 juta tadi itu didapat dari mana? Dengan cara mengkali kepemilikan relatifnya dengan entitas anak sebesar 40%, dikalikan dengan 720 juta sehingga didapatkan hasil 288 juta. Lanjut contoh ketiga, yaitu entitas anak menerbitkan tambahan saham kepada entitas induk. PT Induk membeli 350.000 lembar dari 500 lembar saham yang beredar pada 2 Januari 2015. Pada saat itu, PT Induk membayar 490 juta, yaitu sebesar proporsi nilai aset bersih PT Anak. Komposisi ekuitas PT Anak itu terdiri dari saham biasa dan saldo laba masing-masing sebesar 500 juta dan 200 juta. Saham PT Anak memiliki nilai nominal 1.000 per lembar. Pada tanggal 31 Desember 2015, PT Anak menerbitkan tambahan 100.000 lembar saham kepada PT Induk sebesar 1.200 per lembarnya. PT Anak melaporkan laba dan mengumumkan dividen selama tahun 2015, masing-masing sebesar 50 juta dan 30 juta. Dampak dari penerbitan tersebut semakin meningkatnya kepemilikan PT Induk menjadi 75%, yaitu 450.000 lembar dari 600.000 lembar. Terbitlah tambahan saham tersebut akan meningkatkan ekuitas PT Anak senilai 120 juta.
Maka jurnal yang dibuat PT saat penerbitan itu dengan mendebit kas 120 juta. Kemudian mengkredit saham biasa 100 juta. Dan juga mengkredit tambahan modal di setor itu sebesar 20 juta. Dari sini, untuk menghitung nilai tercatat investasinya, dapat kita ketahui terjadi kenaikan kepemilikan saham yang awalnya 70% menjadi 75%. Sehingga terjadi selisih pada nilai tercatat investasinya sebesar 126 juta. Yang dibuat untuk akun ini yaitu dengan mendebit investasi pada PT Anak sebesar 126 juta, mengkredit kas sebesar 120 juta, dan juga mengkredit modal sebesar 6 juta. Untuk jurnal eliminasi yang diperlukan yaitu meliputi saham biasa di debit sebesar 600 juta, tambahan modal di setor sebesar 20 juta, saldo laba pada debit sebesar 200 juta, bagian laba atas PT Anak di debit sebesar 35 juta, bagian laba non pengendali di debit sebesar 15 juta. Mengkredit dividen diumumkan sebesar 30 juta, mengkredit investasi pada anak sebesar 630 juta, mengkredit kepentingan non pengendali sebesar 120 juta. Oke, dari mana kita dapat kepentingan non pengendali sebesar 120 juta? Dengan cara kita ketahui tadi kepemilikan saham terbesar itu 75 juta ya. Berarti sisanya 25 juta. 25 juta ini kan saham non pengendali nih. Maka kita kalikan 25% dikali 840 juta dan didapatlah hasil 120 untuk kepentingan non pengendali. Oke, dikarenakan materi ini belum selesai, kita akan lanjutkan ke part kedua. Demikian, terima kasih.